sebetulnya ada berapa kakak sih di sini? Kalau di sini sekitar ya 30, sama yang atas itu 27, ya sekitar 57-an lah. 57 kakak. Sejak kejadian itu seluruh warga direlokasi ya, kemana? Direlokasi ke itu Kali Tengah. Kali Tengah. Ya, dekat. Nah, ini juga salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Sekarang kosong. Ini sahabat Agil TV. Kali ini sudah ambruk malah ini. Ini tinggal rangka pagar bagian tepi-tepi. Ini sedikit jajan lah untuk Jamal, nggih. Jangan dilihat dari nilainya, tapi insya Allah kami ikhlas membantu. Karena kebetulan hari ini ke sini juga menggali informasi tentang adanya dusun Praguman. Ini sedikit jajan untuk Jamal, mau diterima Ibu. Terima kasih, terima kasih Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Agil TV? Ketemu lagi bersama saya Gil Saputra di Agil TV Channel. Dan kali ini saya di Kampung Mati. Ini sebutannya Kampung Mati karena sebelumnya sekitar 16 tahun yang lalu kampung ini dihuni sekitar 57 kakak. Namun terjadi bencana berupa longsor dan juga tanah bergerak. Nah, ini kita memasuki desa Celapar, Kecamatan Madukoro, Banjarnegara. Kita akan kasih tahu ke sahabat Agil TV semuanya. Ada 3 kakak yang bertahan hidup di sini atau tidak mau direlokasi. Alasannya kenapa? Nah, untuk itu ikuti bersama saya Gil Saputra di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah, mayoritas dari penduduk warga Celapar, khususnya ini di dusun Praguman, ini adalah petani salak dan juga berkebun, juga peternak kambing. Kali ini kita akan mencoba menghubungi salah satu ataupun silaturahmi ke salah satu warga yang masih tetap bertahan di saat yang lain sudah direlokasi ke tempat yang baru ini. Kita sudah ditunjukkan tadi salah satu warga yang masih bertahan di sini adalah di sini nih. Kita akan mencoba cari informasi tentang adanya dusun Praguman yang ada 16 tahun yang lalu direlokasi karena terjadi tanah bergerak. Assalamualaikum. Nggih, nun sewu nggih. Leres nggan Bu Atmi nggih. Nah, ini saya ketemu Bu Atmi nun sewu kula Ragil saking Agil TV. Kalih Pak sinten nggih? Pak Idi. Pak Paidi. Sehat, Pak? Nah, niki sinten? Ini anaknya Jamal. Oh, ini Jamal. Halo. Assalamualaikum. Mas Jamal, berapa tahun, Bu? Mas Jamal? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Lebih. Nah, sahabat Agil TV, kali ini saya sudah berada di rumah salah satu warga, yaitu Ibu Atmi dan juga Pak Paidi, dan ada Mas Jamal ya. Ini putranya, satu-satunya. Dua. Ini nomor pinten? Nomor 2. Nomor 2. Yang pertama? Yang pertama di sana di Kali Tengah. Di Kali Tengah. Oke. Nah, Kan kita udah keluarga sendiri. Oh, ngaten. Nggih. Bu, Pak Nun Sewu, kita pengen tahu nih sejarah flashback ke puluhan tahun yang lalu. Iya. Awal mula terjadinya tanah bergerak atau longsor di Praguman ini, pripun Pak Paidi diceritake? Saya ya nggak gimana-mana. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggih. Tapi tepatnya berapa tahun yang lalu nggih kejadiannya? Ya kalau ya udah 30-an tahun lebih lah. Nggih, Lebih itu. Nggih. Kalau saya misalnya nikah aja sampai sekarang udah paling tidak itu 30-an tahun. 30-an tahun nggih. Nah, ini kan ada sekitar 57 kakak nggih awalnya. Awalnya enggak segitu, malah Lebih. cuma 48. 48 kakak. Ya. Terus Kan 2 RT. nggih 2 RT. Ya. Nah, ini di Praguman sendiri terdiri dari 2 RT, Ya. dihuni sekitar 48 kakak, dan sejak kejadian tanah bergerak ataupun longsor, ini direlokasi oleh pemerintah ke Kali Tengah. Kali Tengah. Dan ini ternyata masih menyisakan ada 3 warga ya ternyata yang tidak pindah. Salah satunya ya Bu Atmi ini. Alasannya kenapa Pak mboten pindah nih Pak? Alasannya terus terang aja. Itu lokasi di sana ada. Anak ya udah, ya walaupun kecil-kecil udah punya sendiri. Tapi kalau saya yang pertama untuk bikin nggak ada modal. Terus terang nanti kalau udah di sana beratnya saya nyari makan di sini, cuman jalan kaki. Ngaten. Karena aktivitasnya di sini, terus keberatan kalau pindah ke sana. Iya, karena kan jalannya kaki, nggak seperti yang orang lain kendaraan. Bisa beli kaki bundar. Ngaten.
Kan ya coba bayangkan aja Pak, misalnya saya di sana kan entah nyari rumput, entah nyari suluh, kan ke sini. Nah, itu dari Gunung Sewu sampai ke Praguman aja udah capek, udah lapar. Misalnya dari sini kan masih ngejar nasi di sana. Nah, itu bayangkan ya kalau cuma 1 kali kan setiap hari selama hidup. Setiap hari selama hidup ya. Terkecuali itu bisa ya itulah saya katakan bisa beli roda 2, kaki bundar. itu enggak masalah. Nah, kita masih ngobrol bersama keluarga Ibu Atmi dan Pak Paidi di Praguman Selapar Madukoro. Tadi sekilas sudah agak cerita nih awal mula kejadian dan juga kondisi terkini sehingga Bu Atmi, Pak Paidi tidak berkenan atau keberatan pindah ke Kali Tengah. Aktivitas sehari-hari apa Ibu Atmi ini? Ini kalau saya sih biasa cari rumput. Oh gitu. Ya. Untuk kambing, untuk pakan ternak kambing ya. Kambing tapi kambingnya orang lain. Oh bukan milik sendiri. Bukan. Kalau Pak Paidi sama saja. Oh sama aja. Keluarga Pak Paidi ini istilahnya cari pakan ternak tapi kambingnya milik orang lain. Ceritanya buruh nggak nggih? Iya. Maro kayak kalau di Maro ya, kalau misalnya kambing 1 beranak 2, satu untuk Pak Paidi, untuk yang sana. Oh gitu. Selain itu apa Pak aktivitas lainnya? Penghasilan dari mana Pak? Penghasilan itu paling salak. Kalau penghasilan itu terus terang salak. Kalau misalnya lagi banyak, itu 1 pikul aja itu nanamnya terus terang itu di perhutani. Oh, bukan saya sendiri. Bukan lahan sendiri. Nah, jadi Pak Paidi ini istilahnya cari rumput untuk pakan ternak, bukan kambingnya sendiri. Terus mengelola atau tani salak ya. Petani salak itu pun di perhutani, jadi bukan wilayahnya kebun sendiri ya. Oh, tapi bukan punya pribadi lah. Oh gitu. Tapi boleh diizinkan sama pihak perhutani. Hanya untuk ya, pinjam tanah untuk menanam. Dulunya sih dilarang, tapi kan lama-lama boleh. Semua yang mau maju terus, jadi kan ya dimaklumi gitu ya. Ya dimaklumi, yang penting jangan merusak tanaman hutan gitu. Saya pengen tanya ke Jamal nih, jenenge Jamal nggih, asmane Jamal namanya. Sehat Jamal? 20 tahun nggih. Ya lebih lah. Lebih. Kesibukan sehari-hari napa? Sekolah napa sih? Niku mboten kula sekolahaken. Niku tasih balita mawon kan angger tes balitanan niku kan ngantos di bekta nggih padane teng Banjar teng rumah sakit teng pundi kalih dokter niku kan niku pancen niku nggih anu enten tiyang tengane kesepuhan cara ngriki cara tiyang Jawa niku dukun niku pancen niku nalare niku paling kurang mboten lebih ning kurang. Terus di dedek kados napa mawon alah mboten bakal medhas. Anu mboten bakal medhas. Kula pun mboten kainan nggih tasih halit kan nggih diwarai damel angkasa setunggal ngantos sedoso. Anu mboten bakal sakit. Berarti mboten sekolah nggih. Mboten percuma niku malah bengeli gurune mengkene angger di sekolahaken. Oke, sahabat Eagle TV, ternyata ini Mas Jamal ini tidak bersekolah karena memang nun saya nggih berkebutuhan khusus nggih, tidak seperti anak-anak seusianya nggih. Ya niki pripun untuk istilahnya momong lari yang seperti ini Bapak Ibu. Yang penting orang tua itu tahu sendiri. Misalnya mau lagi tidur ya biarkan aja tidur. Oh, nggih. Nah, itu misalnya disuruh mandi ya biar cepat. Waktunya jangan kelamaan. Itu enggak bakalan ya? Mau. Oh, gitu. Istilahnya sekarepe dhewe nggih. Ya, yang penting orang tua tahu sendiri. Aja dicari-cariin kemana-mana. Oh, ngaten. Kadang-kadang minggat enggak tahu kemana. Ternyata kemana kemarin? Itu ngumpet. Oh, misalnya suruh mandi. Itu air udah mendidih dicampur dengan yang adem dingin kan. Nah, kalau sebenarnya orang mau mandi air yang hangat itu kan langsung nampung langsung mandi. Itu enggak. Paling tidak 1 jam ditungguin di situ. Lah kan sampai dingin lagi. Tapi orang tua itu ya
entah kemana pikirannya, entah mengapa pikirannya. Yang Nggih. penting walaupun mandinya sampai dingin, yang Nggih. penting didirikan air. Oh ngaten. Disediain Nah, air sahabat mendidih. Agel TV ternyata Ya. ini memang spesial ya untuk Mas Jamal. Kalau misalnya makannya Perkebunan ya khusus. makan ya lah, nggak mau namanya minta ini minta itu nggak mau. Nggak pernah. Nggak pernah. Nurut Pikirannya berarti, itu ya misalnya ya jujur, tapi jujur Kepolosan apa gimana lah. Nggih. Oh ngaten. Misalnya perutnya lapar, Nggih. udah disuruh makan, nanti makan. Kalau udah lapar ini nasi, ini Nggih. lauknya. Nggih. Tapi kalau belum minat, Nggih. walaupun sampai pukul 2, pukul 3 nggak mau makan. Ngaten. Nggih. Nah, sahabat Agel TV, kali ini kita kembali lagi ke rumah dari Mas Jamal. Ini Bu Nun Sewu, ini sedikit jajan lah untuk Jamal, nggih. Okay. Jangan dilihat dari nilainya, tapi insya Allah kami ikhlas membantu. Okay. Karena kebetulan hari ini ke sini juga menggali informasi tentang adanya dusun Praguman. Ini sedikit jajan untuk Jamal, mau diterima Ibu. Okay, terima Nggih, kasih. Matur Matur nuwun sangat niki. Nggih. Tidak begitu banyak, tapi insya Allah kami ikhlas. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Mas Jamal dan juga Bu Admi. Gitu sih. Ini kita memberikan sekedar jajan. Nggih. Mudah-mudahan niku bapaknya rezekinya sing lancar. Amin. Amin. Matur nuwun. Sehat. Pak Nun Sewu, kalau kita ditunjukkan ke rumah-rumah warga boleh nggih? Boleh. Kita penasaran dengan beberapa hunian rumah di sini yang masih Tapi- terlihat retak-retak atau Ya, rumah di pinggir-pinggir nggih, itu. sekitar sini aja nggak apa-apa nggih. Nah, Kalau sahabat masuk Agel TV, Misalnya kalau kita masuk, akan diantar Pak kadang-kadang Paidi dikunci. untuk menyaksikan beberapa rumah yang ditinggal warganya ke perkampungan baru yang ada di Kali Tengah nggih. Iya. Nah, kali ini kita masih ada di Dusun Praguman, Selapar, Madukoro. Kita akan jalan-jalan melihat situasi dari Dusun Praguman sendiri. Monggo Pak, dibantu ya. Monggo. Sahabat Agel TV, kali ini kita akan mencari ataupun melihat kondisi rumah lain selain yang ditempati oleh Pak Paidi dan juga Ibu Admi. Nah ini meskipun jalan setapak, tapi ini sudah diaspal ya oleh pemerintah desa nggih. Iya. Ini karena aktivitas untuk petani mengangkut salak biasanya mobil sampai sini Pak. Iya sampai sini. Oh ngaten. Karena ini udah dimasukkan dari jalur ekonomi. Oh ngaten. Makanya orangnya udah nggak di sini, tapi kan jalan masih diperbaikin. Nggih. Nah, Karena orang di Kali Tengah itu ya semua orang itu makannya dari sini sih. Jadi misalnya jalan itu nggak diperbaikin ya berat sekali. Nggih. Nah, Kan untuk berapa ratus meter aja dari sini sampai ke situ Ginanjar. Pak, Gunung Sewu ini pundi sih? Gunung Seribu ya? Iya maju terus masih jauh. Nah ini kita ada di istilahnya lereng. Nggih Mbah, enggak. Nggih, amin. Nggih. Kali ini kita ada di Dusun Praguman. Nah, penyebab dari tanah bergerak ataupun tanah longsor ternyata dari Gunung Seribu nggih. Iya, Gunung Seribu yang waktu itu awalnya itu meletus yang satu tuh. Nggih. Jadi sekarang udah menjadi sungai. Nggih. Sungainya itu kan udah dalam sekali, jadi tanah yang di atas itu semua bergerak luntur. Nah, ini salah satu rumah. Ini kosong apa isi Pak? Kosong semuanya. Oh ini kosong. Isinya isi kambing. Nggih. Ini rumah kosong. Untuk melihara kambing. Ini juga kosong ya mereka. Semuanya kosong ini semua. udah kosong semua. Oh. Nah ini sahabat Agel TV, kondisi rumah yang ditinggalkan pemiliknya menuju ke tempat lokasi di Kali Tengah. Ini ada sepeda motor milik petani salak ya. Iya, lagi panen ke salak. kebun. Ini lagi berkebun. Ini memang rata-rata memiliki mayoritas petani salak ya Pak? Iya. Kalau yang punya tanah itu mayoritas ya tanah salak. Ini ada kolam ikan juga ya. Kagungan sinten Pak? Niki Mbok Pedi. Tapi nggih, mereka tinggali. Nggih. Oh, ini meskipun ada kolam ikan tapi pemiliknya di hunian yang baru nggih, di Kali Tengah nggih. Iya. Ini kosong nih rumah ini. Kosong. Oh, sahabat kan TV. Dulunya ini dua rumahnya. Nggih. Yang satu itu digembur kita mau bikin kolam. Sepil sedikit nggih. Ini salah satu rumah kosong yang ditinggal pemiliknya ini. Ini kondisinya juga sudah seperti untuk ini. Menampung salak kalau misalnya panen. Ini juga jeblos. Oh, ini buat tampungan kalau panen salak ya? Iya. Tidak difungsikan. Misal apakah bisa dibuka? Oh, susah ya. Oke, susah. Ini keranjang-keranjang salak. Nah, sahabat Agel TV ini mayoritas kebun salak. Ribon.
Tapi lokasinya kan nggak retak, cuman itu rumahnya yang bocor karena udah nggak dipikir. Ini kondisi rumah ini sudah rusak ya Pak? Ya udah. Cuman untuk kandang kambing masih bisa kan, masih digunakan. Nggak perlu dibetulin lagi. Nah ini juga salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Sekarang kosong. Ini sahabat Agil TV. Kali ini sudah ambruk malah ini. Ini tinggal rangka pagar bagian tepi-tepi ini. Oh, ini sudah kosong. Tidak ada aktivitas. Ini sahabat Agil TV, kita masih explore atau mengetahui beberapa kondisi rumah yang ada di Dusun Praguman, Selapar, Madukoro, Banjarnegara. Ini salah satu rumah yang dikosongkan sejak puluhan tahun yang lalu oleh pemiliknya karena memilih tinggal di tempat yang aman, di tempat relokasi yang baru. Sahabat Agil TV, kondisi rumahnya sudah kosong. Juga untuk kandang ya Pak? Iya. Untuk kandang kambing dimanfaatkan untuk kandang kambing sahabat Agil TV yang rumah kosong sudah lama tidak ditempati karena efek tanah bergerak dan tanah longsor. Panen Mas? Iya, panen salak. Bu, berarti menempati dusun Kali Tengah nih sejak udah kapan? 16-an tahun. 16 tahun. Jadi, kalau yang dulu-dulu niku, kalau saya sih paling ya 9 tahunan lah di sana sudah. Tapi pindahan pertama sudah 16 tahun ya dari sekarang ya. Sudah 16 tahun. Ini sejak kejadian tanah bergerak. Iya, itu sami. Itu Ini sahabat Agil TV. Retak semua. Beberapa bangunan retak memang. Sudah ditinggal warganya ini. Sahabat Agil TV, kita mau ditunjukkan ini beberapa rumah yang ditinggalkan pemiliknya ya. Oh niki retak-retak ya. Ini sahabat Agil TV, ini dari efek tanah bergerak 16 tahun yang lalu, Dusun Praguman di Selapar, Madukoro ditinggal warganya. Oh, kosong ya. Siang-siang tiang. Kalau siang ke rumah, tapi kalau malam pada orangnya pindah nih. Teng pun Bengkok. Nggih, teng Dusun Kali Bengkok. Tengah. Kali Tengah. Nggih. Saking Krikil minggah nikah ngadap Sinanjar. Nggih. Kelurahan Selapar. Nggih. Mas Enal boleh tahu awal sebelum kejadian tanah bergerak atau longsor di beberapa bagian di Praguman ini sebetulnya ada berapa kakak sih di sini? Kalau di sini sekitar ya 30 sama yang atas itu 27 ya sekitar 57-an lah. 57 kakak nggih. Iya. Ini kejadian tanah bergerak waktu itu tahun berapa nggih? Masih ingat? 70-an lah. 70-an berarti udah lama. Saya kan belum lahir itu. Oh, malah belum. Belum. Nambah saya kan itu kan pendatang dari istrinya dari ibu ini. Terus sejak kejadian itu seluruh warga direlokasi ya kemana? Direlokasi ke itu Kali Tengah. Kali Tengah. Ya, dekat lapangan. Tapi kan di sini masih ada yang tinggal di sini. Berapa kakak nih yang? Tiga kakak. Nggih. Tapi kan alhamdulillah di sana kan sudah punya itu tempat tinggal, tapi kan masih tinggal di sini karena itu menjaga itu kan punya hewan ternak. Oh, hewan peliharaan gitu. Ya, itu. Jadi kalau sebagian sih sudah semua ke sana gitu. Iya. Nyaman nggak di lokasi yang baru Mas Yainal? Alhamdulillah ya nyaman di sana, fasilitasnya ya cukup lah. Ya, karena tidak hanya dipindah saja tapi difasilitasi ada air, listrik. Iya. Dari pemerintah ada ya? Dari pemerintah langsung. Nah, ini sahabat Agil TV. Desa. Sahabat Agil TV, salah satu kesaksian warga Mas Yainal memang mengakui bahwa di Dusun Praguman ini ini yang tadinya sekitar 70 kakak ya, sekitar 70 kakak, 57 kakak, sekarang sudah direlokasi dan tinggal sisa 3 terakhir ya, 3 penghuni terakhir sih yang masih bertahan di sini Mas, harapan ke depan ini tetap menempati di lokasi yang baru atau suatu saat bisa ditempati lagi nih? Mungkin kalau sekarang mungkin di tempat yang baru, karena di sini kan sudah tidak layak ya, mungkin di sana. Kalau di sini kan sesekali kalau malam tidur di sini nengok di sini karena kan ada hewan ternaknya di sini sih itu. Terus kalau musim hujan lebat takut ya mesti ada ketakutan? Di sini takut karena kan banyak kejadian. Tanahnya labil soalnya. Iya, takut. Oke, baik. Terima kasih Mas ya. Monggo selamat aktivitas.
Oke sahabat Agil TV, demikian tadi saya sudah eksplor atau jalan-jalan di Kampung Mati yang ada di Dusun Praguman, Desa Celapar, Kecamatan Madukoro, Banjarnegara. Dan banyak sekali yang memang miris di sini, banyak rumah yang kosong dan juga terbengkalai, yang pada akhirnya ditinggal pemiliknya karena harus bertempat tinggal di hunian yang baru, yang lebih aman dan nyaman. Oke, sampai di sini kebersamaan kita bersama saya Regil Saputra. Tunggu konten berikutnya hanya di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.